Veda Ega Pratama, Hakim Danish. Dua nama ini lagi jadi omongan panas di dunia balap Asia Tenggara. Nah, kali ini kita bakal bedah habis-habisan rivalitas mereka. Dan coba cari tahu, siapa sih yang punya modal lebih kuat buat jadi juara dunia berikutnya? Kalau kamu pikir ini soal kecepatan, Warung Logika punya pandangan berbeda. Kita tahu, balap Grand Prix itu kan didominasi pembalap Eropa. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa jagoan dari Asia Tenggara yang bisa mematahkan dominasi itu? Rivalitas Veda dan Hakim ini bukan cuma soal adu cepat di trek, tapi ini soal gengsi regional dan masa depan balap motor di Asia. Dari Gunung Kidul, Indonesia, kita punya Veda Ega Pratama. Dan dari Terengganu, Malaysia, ada Hakim Danish. Dua talenta muda ini benar-benar jadi representasi gelombang baru pembalap Asia yang gak gentar sedikit pun buat ngelawan raksasa-raksasa Eropa. Udah bertahun-tahun lamanya, Grand Prix itu seolah-olah cuma panggung buat pembalap Eropa. Tapi, sekarang, kemunculan dua bocah ajaib ini mulai mengubah cerita. Kehadiran mereka di level dunia ini bukan cuma angin segar, tapi sinyal kuat kalau peta kekuatan balap motor global bisa jadi bakal berubah. Kalau kita lihat jejak karir mereka, ini menarik banget. Keduanya itu seolah-olah berjalan di jalur yang sama, yang akhirnya membawa mereka berdua ke persaingan sengit di Moto3 sekarang ini. Yuk, kita lihat perjalanannya. Jadi gini, di tahun 2022, Hakim Danish yang jadi juara Asia Talent Cup. Keren! Tapi setahun kemudian, Veda Ega Pratama nggak cuma merebut gelar yang sama, dia melakukannya dengan cara yang gila-gilaan, mecahin rekor poin. Nah, dari sinilah api persaingan mereka mulai kelihatan. Hakim dengan pengalamannya, Veda dengan performa fenomenalnya. Agresif lawan terkalkulasi. Nah, ini dia nih yang paling seru. Perbedaan gaya balap mereka itu kayak langit dan bumi. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam apa sih yang bikin gaya mereka ini begitu spesial dan beda satu sama lain. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih kita paham satu istilah kunci, racecraft. Ini bukan cuma soal ngegas pol-polan ya, ini tuh seninya balapan. Soal gimana ngatur ban biar awet, kapan waktu yang pas buat nyalip, dan yang paling penting, gimana caranya tetap tenang di bawah tekanan. Di sini, perbedaan filosofi mereka kelihatan jelas banget. Veda, si prodigi, gayanya itu wah meledak-ledak. Dia nggak takut buat ngelakuin leg breaking yang berisiko tinggi. Beda jauh sama Hakim, si silent assassin. Dia lebih metodis, gayanya mulus, presisi, dan jago banget menjaga kondisi ban. Sebuah skill yang biasanya cuma dimiliki pembalap-pembalap matang dari Eropa. Oke, kita udah ngomongin soal gaya. Sekarang saatnya kita lihat data. Kan katanya angka itu nggak pernah bohong, ya kan? Data performa mereka di Moto3 bakal kasih kita gambaran yang lebih objektif soal siapa yang lagi di atas angin. Coba kita lihat perbandingan langsung performa mereka di musim 2026 ini. Mulai dari posisi di klasemen, berapa kali mereka finish di zona poin, sampai ke kecepatan rata-rata di sirkuit teknikal kayak Jerez. Data-data ini yang bakal nunjukin siapa yang lebih konsisten. Konsistensi itu kuncinya di kejuaraan dunia. Siapa yang lebih sering bawa pulang poin buat timnya? Siapa yang lebih sering finish di 15 besar? Kemampuan buat finish dapat poin secara rutin itu bukti kematangan seorang pembalap. Bukan cuma soal kecepatan sesaat. Nah, jangan lupa, pembalap hebat itu butuh tim hebat di belakangnya. Veda didukung oleh Honda Team Asia, sementara Hakim bernaung di bawah SIC Racing. Pertanyaan besarnya, tim mana yang punya paket motor dan dukungan teknis lebih baik musim ini? Faktor ini bisa jadi penentu kemenangan loh. Setelah kita analisis performa mereka sekarang, ayo kita coba terawang sedikit masa depan mereka. Kira-kira siapa yang lebih siap untuk naik kelas ke Moto2 dan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar? Lompat ke Moto2 itu bukan hal yang gampang. Konsistensi jadi harga mati. Adaptasi fisik motor yang lebih besar dan bertenaga itu juga tantangan utamanya ya. Nah, kalau kita lihat dari performa mereka sejauh ini, siapa yang menurut kalian punya bekal lebih matang buat sukses di kelas selanjutnya? Pada akhirnya, semua kembali ke satu kesimpulan ini. Yang satu unggul dalam bakat murni, yang lain dalam racecraft. Veda dengan talenta alaminya yang luar biasa, dan Hakim dengan kecerdasan balapnya yang sangat matang. Dua-duanya ini adalah permata sejati. Setelah kita bedah semuanya, sekarang pertanyaan terakhir saya lempar ke kalian. Siapa yang bakal jadi yang pertama meraih podium di kelas Moto2? Veda Ega Pratama atau Hakim Danish? Cuma waktu yang bisa menjawabnya. Kita lihat saja nanti.